Afi Laili dari program studi akuntansi syariah 1A. Pada video kali ini saya akan mewawancarai pemilik usaha bengkel yaitu Tamsau Project. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, sejak kapan Mas mulai usaha bengkel ini? Ya, kalau usaha bengkel ini baru-baru aja sih Mbak. Tapi saya dulu sudah kenal dunia otomotif sejak sekolah STM. Nah, STM aku ambil jurusan otomotif. Nah, sekitar tahun 2014 aku lulus, tapi nggak langsung bengkel. Aku di PT koran itu percetakan selama hampir 7 tahun, 6 tahun lebih lah. Nah, di situ saya nyambi di rumah bengkel. Ada teman-teman yang selalu benerin motor. Nah, saya di situ ya tak benerin dulu, enggak ada cuma nyambi tok, iseng-iseng lah. Nah, dari situ aku lama bekerja di PT 6 tahun itu, saya berpikir, masa selama ini masih bujang ya, mumpung masih muda, aku punya pikiran, masa besok selama udah tua punya anak istri masih ikut orang. Nah, situ aku mikir di situ lah. Langsung aku bengkel, nyambi di rumah. Ada teman-teman yang datang untuk benerin motornya. Ya baru 2 tahun ini jalan bengkel di rumah ya, alhamdulillah ada terus, nggak rame sih, tapi yang penting kan ada pemasukan. Ya namanya baru-baru aja kan Mbak ya tahu sendiri lah, kadang rame kadang sepi itu. Di 2 tahun ini aku ngelakuin ya hampir 2 tahun lah aku nyambi bengkel di rumah itu. Terus langkah awalnya Mas membuka bengkel sendiri apa Mas kira-kira? Langkah pertama dulu ini hobi. Nah, aku dari SMK itu udah hobi motor, seneng tak atik mesin dulu. Motornya itu Yamaha Triton, Mbak tahu enggak? Ya kayak Vega mesinnya itu. Di situ aku awal bongkar. Nah, aku mulai seneng, dan dulu nggak bisa bongkar masuk balik nih. Nah, bingung kan, tak lah buat ke bengkel. Dulu ini nggak paham kok soalnya, tapi seneng tak aja masukin bengkel. Itu aku tertarik dengan mesin, kok bisa gini diwai ini kok jadinya gini. Maksudnya ini dalam arti kok iso ya, iso muni ngene. Ya saya pedalami, belajar, tanya-tanya sama bengkelnya itu. Intinya sih jangan malu bertanya, nanti tidak sesat di jalan. Iya benar. Dalam memulai bengkel itu kira-kira awalnya Mas modalnya berapa? Baru dulu aku keluar dari PT itu nggak ada istilah pesangon itu. Ya kumpul itu dapat 10 juta itu Mbak, buat modal 10 juta nggak sampai.
sedikit lah, nggak kayak pengusaha-pengusaha yang langsung banyak modalnya, terus sedikit. Karena di PT itu aku habis gajian ngumpulin buat beli alat, ngumpulin gajian selanjutnya ngumpulin beli alat, nyicil istilahnya, nyicil beli alat, karena udah ada rencana kalau udah nggak di PT aku mau buka bengkel di rumah. Itu ya sekitar nggak sampai 10 juta itu, terus beli spare part, terus nambahi alat-alat kerja, kunci-kunci itu loh, Mbak. Yang penting kan bakunya dikunci itu, masa bengkel nggak ada kuncinya nanti bingung. Sampai sekarang ini kira-kira berapa penghasilannya Mas per bulannya atau per harinya? Per hari atau kalau per bulan saya kan masih sendiri ya, Pak, belum bisa menghitung administrasinya. Itu ya kira-kira per hari itu 100 sampai 200 nyampe. Kalau kan masih bujang kan, buat kita itu kan enggak ke apa itu namanya, ke rekap administrasinya masih kacau, jadi belum ada adminnya lah ya. Masih ya kira-kira sehari itu 150 100, nggak mesti, Mbak. Kadang bengkel kan yo kadang rame kadang sepi ya, namanya juga usaha, nggak selalu lancar, yang penting kan berusaha. Dapat satu ya alhamdulillah, nggak dapat ya disyukuri, itu aja. Mikirnya kan hari ini nggak dapat nggak apa-apa, mungkin besok ada lagi, gitu aja. Pelayanan apa saja yang Mas bisa lakukan? Pelayanan ya di bengkel ya seperti halnya yang biasa ya, bengkel-bengkel seperti bengkel resmi atau bengkel yang udah punya bengkel udah lama lah, terus seperti servis, terus tune up, servis ringan, servis berat, bisa boot up juga bisa, alhamdulillah. Boot up ya caranya besarin cc, terus ngakali, bukannya ngakali tapi ngakali yang bener lah. Nah, kan ada pelanggan yang minta, kan nggak mesti ya pelanggan itu suruh ganti ini, sing ra iso ganti ae Mas, maksudnya iki ganti. Nah, kan ada pelanggan yang nanti Mas pi carane biar bisa jalan dulu tapi nggak banyak ragat ya, kita berputar pikiran loh, carane bisa jalan tapi nggak terlalu banyak biaya, nanti carane diakali. Tapi nek kalau udah parah banget ya harus diganti. Aku nggak berani kalau misalnya motor patah keluar asapnya ngono kae lho, Pak, gitu. Nah, bikin lah metu asapnya harus kena dibongkar, udah dibongkar ya. Udah dibongkar, yang kena rusak itu pistonnya. Pistonnya udah baru. Diakali gimana, Mas? Ya enggak bisa, Mas, ya ini harus ganti lah seperti itu. Yes, intinya servis, tune up, boot up, sama yang lain-lainnya. Injeksi juga bisa, alhamdulillah dikit-dikit. Injeksi udah yang paling ringan, lalu Yamaha belum punya alat.
pada saat Mas menyelesaikan bengkel ini, apakah sendiri atau ada karyawan khusus atau teman yang membantu Mas pada saat bengkel rame dan Mas itu nggak sanggup? Saya sendiri Pak, baru 2 bulan belum berani bayar karyawan. Masalahnya ya itu tadi itu bengkel kan kadang rame kadang sepi. Karena kan saya baru 2 tahun Pak. Pertama merintis sih belum berani lah untuk bayar karyawan. Ya kalau rame itu saya nari pelanggan, nanya pelanggan, lagi rame Mas, kalau mau ya ditinggal, nanti saya tinggalin nomor WA, bisa dihubungi kalau udah selesai. Kalau nggak mau ditinggal ya udah, ya maaf tidak bisa nyelani, kan saya mengutamakan yang dulu urut. Apa kendala yang dialami Mas selama membuka usaha bengkel ini? Kendala saya membuka bengkel ini ya modal ya baru aja ya Mbak, modal mesti yang diutamakan modal. Ya enggak modal sih, yang utama kan niat, terus ada modal kan bisa jalan. Kalau nggak ada kan, kalau orang melakukan agak gimana, pincang ya Mbak, gini lah. Wah kalau nggak ada uang ini zaman sekarang ini ya susah. Nah sekarang kan ada motor ya udah jadi, habisnya sekian, hubungi orangnya suruh ambil, nanti ya Mas belum ada uang, ya saya soalnya uangnya kan diem ngendok lah, di situ kan tidak bisa berputar lagi. Itu kendalanya terkadang ada, ya enggak mesti Mbak, kadang. Terus kendala saya itu di pasca hujan kan Mbak tahu sendiri, karena di rumah belum ada tempat yang khusus buat naruh motor itu. Kalau banyak kan saya bingung, sampai saya titipkan ke tetangga, titip motor yang belum jadi atau udah jadi digarap, itu kendala saya. Terus masih banyak kendala kalau orang baru buka usaha itu, mesti ada, nggak selalu lancar Mbak. Ya istilahnya sabarlah, sedikit salah, kayak bengkel resmi yang sudah jalan beberapa puluh tahun, bisa insya Allah berdoa dan selalu berusaha saja. Bagaimana caranya Mas memastikan apa yang dikerjakan Mas itu sudah sesuai dengan permintaan pelanggan? Ya harus sesuai Mbak, karena pelanggan itu kan prioritas utama. Nah kalau saya disuruh garap, benerin yang rusak tadi udah saya garap, nanti pelanggannya itu saya suruh nyobain dulu, nah sesuai dengan permintaan apa enggak. Kalau masih kurang gini ya nanti dibenerin lagi dan sesuai yang apa diharapkan pelanggan. Nah masuk kalau nggak sesuai kita ya ini kita ngeyel kan, ya kasihan pelanggannya kan. Ya harus sesuai dengan permintaan customer. Menurut Mas, apa tips untuk menjadi sukses? Kan Mas udah bisa membuka usaha sendiri tanpa Mas ikut orang lain. Tips agar usaha menjadi sukses, ya saya bercermin sendiri, yang saya belum sukses banget, antara masih lagi berjalan. Yang pertama itu ide. Kalau udah punya ide, kalau kita niat
niat udah ada, modal. Nah, modal terus kita modal kan biar gimana caranya bisa berputar dan menghasilkan kan. Nah, di situ yang agak caranya terpuntang-pantingan keadaan. Kalau kita tidak bisa mengolah modal itu, ya udah nggak jalan. Kalau kita bisa ngolah modal, kalau ini bening, ya jalan. Insya Allah berusaha dan jangan lupa berdoa. Mengenai video wawancara saya bersama pemilik usaha bengkel yaitu Tanso Project, tadi dapat saya analisis terkait dengan fungsi manajemen, yaitu yang pertama planning atau perencanaan. Awal mulanya narasumber mempunyai bakat di bidang otomotif dan sudah berpengalaman dalam dunia mesin. Oleh karena itu, narasumber berinisiatif untuk membuka usaha sendiri. Yang kedua, yaitu pengorganisasian. Dalam usaha bengkel tadi, pengorganisasiannya dipegang kendali oleh narasumber sendiri tanpa ada pihak lain. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya, bermodalkan dengan niat dan doa, dia yakin bahwa usaha yang dijalankannya dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, yaitu controlling. Untuk tahap akhir dari penyelesaian pekerjaan motor akan dilakukan setting terlebih dahulu atau percobaan apakah motor itu benar-benar dalam keadaan siap pakai atau belum. Dari wawancara di sini dapat saya simpulkan yaitu menjadi seorang pengusaha itu tidaklah mudah. Akan ada rintangan untuk menjadi sukses, dan dari pengalaman narasumber tadi dapat kita teladani yaitu kita harus tetap bersemangat, tidak boleh putus asa, dan selalu berdoa serta berusaha. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.